I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum, permisi Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Permisi Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Iya, Bu. silakan duduk, silakan duduk. Bu. Sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan sebelumnya nama saya Hana Bu, biasanya saya dipanggil Hana. Oh, Hana dari mana? Dari Depok Bu. Oh, dari Depok. Berarti kenal sama Ayah Ojak ya? Iya, nggak apa-apa, saya bercanda. Hana kesini sendiri atau dengan temannya? Saya sendiri kesini Bu. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Mel Alvita Deza. Saya konselor di klinik ini yang akan membantu Hana untuk menyelesaikan masalahnya ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Gimana ya Bu, saya kayak ragu untuk ngejelasin ke Ibu. Soalnya gimana ya cara ngomongnya. Jadi gini Bu, masalahnya itu kan saya kan mau tamat, saya kan sekarang kan kelas 3 Bu. Nah, bentar lagi kan saya mau tamat SMA gitu kan. Cuman gini Bu, saya gimana ya? Iya, Hana senyamannya aja ya. Saya memang nggak bisa nyelesain masalah Hana karena masalah Hana sendiri bisa menyelesaikan. Tapi Hana tenang saja, saya siap mendengarkan cerita dari Hana ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kita punya waktu 30 menit ke depan. Ya, Hana bisa manfaatkan waktu 30 menit ini untuk menceritakan semuanya keluh kesahnya. Dan saya harap waktu 30 menit ini bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya ya. Ya, silahkan Hana untuk bercerita. Jadi gini ceritanya Bu, kan saya kan Bu, bentar lagi kan mau tamat SMA. Jadi gimana ya Bu, Hana apa tuh namanya, bingung untuk ceritanya tuh dari mana gitu loh Bu. Soalnya ini cerita apa tuh namanya, nyangkut masa depan Ana gitu Bu. Berarti ada keraguan di hati Hana yang bikin Hana nggak tahu mau cerita bagaimana gitu kan. Tapi Hana butuh cerita gitu kan. Iya benar. Mungkin Hana bisa lebih rileks lagi, tarik nafas, lalu buang. Coba cerita pelan-pelan saja ya. Jadi gini Bu, kan Hana kan udah kelas hampir mau tamat ya Bu. Nah, terus Hana merasa gimana ya, merasa bingung gitu Bu. Soalnya jujur dalam hati Hana pengen kuliah gitu kan. Cuman orang tua Hana terkendala dalam ekonomi gitu kan Bu. Jadi mereka nggak sanggup mengkuliahkan Ana. Terus mereka bilang kayak gini sama Ana, kalau misalnya Ana selesai sekolah, kamu nikah aja gitu katanya kan. Cuman Ana ngerasa kayak Ana belum mampu gitu atau belum siap gitu Bu. Jadi kayak dilema di dalam hati Ana gitu Bu. Baiklah, saya mengerti apa yang Hana rasakan. Mungkin di satu sisi Hana ingin berkuliah, tapi menurut latar belakang keluarga yang mungkin perekonomiannya, maaf ya Hana, mungkin perekonomian keluarga Hana agak kurang mampu mungkin. Tapi Hana ingin kuliah, jadi karena ya malam juga ya sepengetahuan orang tua kita kan, kalau nggak bisa kuliah ya ujung-ujungnya nikah, apalagi kita perempuan kan, gitu kan. Kalau ya nggak bisa dikuliahi, nikah aja gitu. Tapi Hana pengen kuliah gitu kan, dan Hana belum siap gitu untuk menikah gitu. Apakah terpikir oleh Hana cara Hana untuk menghadapi masalah ini, atau udah pernah bernegosiasi sebelumnya dengan orang tua Hana? Belum sih Bu, soalnya gimana ya Bu, agak sedikit ragu gitu. Ragunya tuh nanti takutnya mereka mikirnya aku terlalu egois gitu kan Bu. Jadi dilema gitu, makanya aku nanya sama ibu gitu kan,
mana tahu ibu ada solusi atau pendapat lain gitu kan, jadi aku bisa pertimbangan gitu. Baiklah Hana, sebelumnya ibu mau nanya nih, Hana pengen kuliah di mana, terus jurusannya apa gitu? Aku pengen kuliah di apa sih bu, jurusan kesehatan. Aku pengen kuliah di bidang kesehatan, terutama di bidan gitu bu. Jadi Hana pengen jadi bidan, tapi terkendala oleh biaya. Hana bingung mau kuliah gimana, mau nikah juga nggak mau gitu. Iya. Tapi menurut saran ibu mungkin Hana bisa coba program beasiswa gitu, beasiswa bidik misi gitu, atau beasiswa lainnya, karena zaman sekarang ya banyak yang menyediakan beasiswa Hana. Banyak orang yang dari golongan yang kurang mampu mungkin sekarang mereka bisa berkuliah karena banyaknya beasiswa yang beredar sekarang. Contohnya KIPKA, beasiswa BRI, dan beasiswa lainnya yang mungkin bisa Hana coba untuk mengurus beasiswa itu. Sebelumnya apakah Hana udah pernah coba-coba beasiswa begitu? Nggak tahu sih bu, soalnya baru dengar sekarang gitu. Jadi makanya kan Ana pun kesini juga pengen apa namanya, dapat gimana ya bu, kayak berat gitu rasanya nih bu. Orang tuntutan dari orang tua, ditambah lagi kemarin juga sempat scroll dari sosial media ibu kan. Jadi di sosial media tuh ada nengok gitu dampak dari pernikahan dini ibu kan, salah satunya dari kesehatan, terutama sistem reproduksi juga, terus tingkat KDRT juga tinggi gitu kan bu. Jadi bikin Ana makin takut gitu bu, soalnya cuman bingung juga cara nyampaikan ke orang tuanya gimana bu gitu. Sebelumnya memang benar sekali yang pernikahan dini itu jika dilihat dari segi kesehatan mungkin kurang baik ya, apalagi seperti sistem reproduksinya kurang kuat gitu kan. Terus juga mungkin bisa menyebabkan sepertinya kayak darah tinggi, anemia, terus bayi lahir cepat atau prematur, BBRL, dan bahkan bisa berakibat fatal itu seperti meninggal antara kalau nggak janin ya ibu yang melahirkan tersebut gitu. Dan jika dilihat dari segi mental mungkin banyak yang mentalnya kurang bagus ya, mentalnya kurang bagus, kurang siap, karena ya itu dari segi mental mungkin belum dewasa sekali gitu, sehingga rentan untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga gitu. Sebenarnya bisa menurut undang-undang sudah diperbolehkan untuk wanita umur 16 tahun ke atas, sementara laki-laki 18 tahun ke atas. Namun dari segi kesehatan bagusnya wanita itu 20 ke atas dan laki-laki 24, karena itu sudah dirasa lebih matang baik dari segi kesehatan, reproduksi, dan juga mental. Karena nanti takutnya tuh akan ada gangguan-gangguan kesehatan atau gangguan-gangguan mental gitu. Berarti Hana di sini selain tentang kesehatan itu berarti Hana bingung ya bagaimana cara untuk memberitahu orang tua. Benar bu. Iya. Jadi ya yang kan gimana ya bu, bukan Hana juga udah cerita sama ibu gitu kan. Jadi untuk memberitahu ke orang tua gitu bu, biar gimana ya, untuk memberi pemahaman lah pada orang tua kita ya kan. Jadi bingung bu gitu. Mungkin ibu ada solusi atau saran yang ibu berikan ke Hana? Iya, baiklah. Kalau saran dari saya, mungkin yang pertama Hana coba beasiswa itu di research apa aja persyaratannya dan coba untuk memenuhi persyaratan tersebut diajukan. Lalu untuk yang berbicara dengan orang tua, misalnya di waktu senggang orang tuanya mungkin ada waktu senggang, lagi nggak kerja, lagi santai-santai, coba ajak ibu, bapak, boleh nggak Ana ngomong sebentar gitu. Masalah ini Hana sepertinya belum siap untuk menikah karena dari segi kesehatan reproduksi ataupun mental mungkin Hana belum cukup dewasa untuk itu. Lalu untuk kuliah
Bapak Ibu tenang saja, sedang Hana usahakan melalui beasiswa. Karena di zaman sekarang ini banyak beasiswa yang beredar yang bisa membantu kita untuk berkuliah. Jadi tidak hanya orang yang bisa dibilang ekonomi ke atas saja yang bisa berkuliah zaman sekarang Pak Bu, tapi kita yang dari ekonomi bawah juga bisa gitu. Lalu Hana buktikan dengan Hana bisa lolos dalam salah satu beasiswa yang Hana coba tersebut. Begitu. Baik Bu, Hana ngerti Bu. Mungkin nanti bisa Hana coba untuk menyampaikan ke orang tua Hana. Mudah-mudahan semoga aja orang tua Hana juga ngerti gitu. Mungkin itu aja Bu. Alhamdulillah sih Bu, kayak gimana ya Bu, merasa lebih tenang gitu. Maksudnya kan karena hal yang kayak gitu kan saya jadi overthinking gitu kan Bu, susah tidur jadinya kan Bu, karena mikirin antara masa depan saya atau saya ngikutin apa maunya orang tua gitu kan Bu. Apalagi Ibu juga udah ngejelasin juga soal tentang dampak dari pernikahan dini juga kan, bukan hanya masalah salah satunya bukan masalah apa tuh, bukan hanya masalah KDRT juga, salah satunya juga adalah kesehatan ya kan Bu, apalagi sistem reproduksi ya kan Bu. Mungkin ya begitu Bu. Ya mungkin Hana coba untuk berbicara, Hana yakinkan diri Hana bahwa Hana bisa melakukan komunikasi dengan orang tua, karena setiap masalah itu jalannya dengan komunikasi yang baik gitu. Hana juga harus bisa nggak apa-apa dicoba aja dulu ngomong sama orang tua, pasti orang tua akan menghargai keputusan yang anaknya ambil gitu kan. Ya untuk Hana juga semangat gitu ya, semoga apa yang Hana cita-citakan bisa tercapai dan bisa melakukan negosiasi dengan baik sama orang tuanya juga. Semoga masalah ini cepat selesai, karena selesai atau enggaknya masalah ini tergantung kepada diri Hana sendiri. Ya Hana. iya Bu. Jadi Makasih ya Bu. sebelumnya kesimpulan yang bisa Hana ambil apa dari komunikasi kita ini? Yang pertama ya Bu, yang pastinya Hana harus bicara sama orang tua terlebih dahulu kan, mengasih pengertian sama mereka tentang dampak pernikahan dini. Bukannya Hana egois atau nggak mau mendengarkan kata mereka, cuman Hana kan juga punya hak gitu untuk berpendidikan lebih tinggi kan Bu. Jadi mungkin kesimpulan dari Hana itu aja Bu. Mungkin Anda juga terima kasih juga sama Ibu ya Bu. Iya, sama-sama. Udah ngasih penjelasan juga, udah ngasih pencerahan sama saran-saran dari Ibu juga. Iya, Hana sama-sama. Keputusan Hana memang sudah baik, karena sebenarnya nggak ada keputusan yang salah gitu, tergantung bagaimana kita menyikapi tentang keputusan kita tersebut dan tanggung jawab kita terhadap keputusan kita tersebut ya. Mungkin ini saya bisa kasih kartu nama saya. Mungkin kedepannya Hana punya problem lain yang harus dibicarakan, hubungi saya saja, di nomor saya ada di situ. Mungkin kita bisa bicarakan kontraknya di mana dan waktunya kapan ya Hana. Terima kasih Bu. Ya, Saya izin pamit ya Bu. Assalamualaikum.